Pak, dan jabatannya banyak rangkap gitu ya. Kemudian perlu kami sampaikan Pak Ketua LPM Pabuaran Mekar bahwasanya SMP 5 ini sudah dianggarkan. Tadi Pak Ketua sudah sampaikan bahwasanya dari Januari kita sudah melakukan asesmen penilaian, kemudian rapat-rapat dan lain sebagainya. DED-nya bahkan termasuk diantaranya. Dan tinggal eksekusi pembebasan lahannya Pak. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ketua dan jajaran DPRD Kabupaten Bogor Dapil 1. Mungkin Pak Puskesmas Pabuaran Indah yang belum nih, udah 4 kali 3 kali musrenbang tapi lewat lagi kepala puskesmas juga di depan dokter Rita. Mungkin itu barangkali kami persilakan, waktu udah tepat. Baik, izin sebelum ke rekan-rekan yang lain mungkin saya sedikit menjawab Pak. Tadi kembali SMP Pabuaran kita anggarannya sudah siap dari tanggal 1 Januari 2023. Lokasinya nanti Pak Camat yang menyampaikan, lokasinya di Pabuaran. Lalu terkait yang puskesmas, tolong segera diusulkan. Nah, jadi kita tahapannya di APBD perubahan ini, kelurahan silakan usulkan yang nilainya tidak lebih dari 200 juta per masing-masing program supaya anggarannya bisa langsung masukkan. Karena kalau melalui mekanisme lelang, maka APBD perubahan digunakan di Oktober, lelang butuh waktu 12 Oktober, November, pertengahan Desember belum selesai, programnya tidak akan selesai. Yang membutuhkan anggaran melalui mekanisme lelang, kita usulkan di APBD 2024. Tadi kalau puskesmas mau berbenah sementara, ajukan dulu, nilainya lebih dari 200 juta. Lalu yang perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, kami dilantik sebagai anggota DPR di Kabupaten Bogor akhir 2019. Desa itu ada anggaran ADD, ada DD. Saya tanya ke masing-masing kelurahan, anggaran pembangunan infrastrukturnya berapa tiap tahun? 250 juta di tahun 2019. Di tahun 2020 kami 10 orang dari Dapil 1 mendorong, karena yang kelurahan hanya Kecamatan Cibinong, sisanya sebagian di Bojonggede, lalu sisanya di Kecamatan Citerep. Kabupaten Bogor kelurahannya hanya ada 19, sisanya semuanya desa. Dan Kecamatan Cibinong 13 kelurahan. Jadi kalau anggaran infrastruktur hanya 250 juta tidak cukup. 10 orang anggota DPRD Kabupaten Bogor dan Desa 1 mendorong di 2021 jadi 500 juta, 2021 jadi 750 juta, sekarang jadi 1 miliar. 1 miliar di luar anggaran SKPD. Kita pun akan mendorong supaya anggaran bisa lebih dari 1 miliar. Lalu terkait tadi terakhir IPSM, yang IPSM mungkin sudah mendengar kami kemarin ke BKS Bu. Jadi Bogor ini hanya memiliki Balai Kesejahteraan Sosial satu-satunya adanya di Kecamatan Citerep. Kenapa kami tidak menyebut BKS dari tadi? Karena masuk wilayah administrasinya Citerep, tapi dari Cibinong cukup dekat. Terkait kendaraan operasional, nanti kalau dari IPSM kami tidak bisa menganggarkan di akhir tahun, Ibu ke rumah Bu, saya siapin. Jadi mungkin itu tambahan dari saya, dan silakan sudah tidak menunggu tahun-tahun berikutnya. Jadi hari ini kami melaksanakan reses, kami betul-betul butuh usulan dari masing-masing kelurahan secara tertulis. Lalu yang kedua, jangan hanya kelurahan yang mengusulkan, tanya LPM-nya, tanya organisasi kepemudaannya, tanya organisasi politik lainnya. Setelah Bapak usulkan, kami minta maksimal hari Rabu. Kenapa hari Rabu? Karena hari Kamis kami akan melaksanakan pembahasan akhir kebijakan umum anggaran, prioritas plafon anggaran sementara perubahan untuk dibahas dalam APBD perubahan. Tapi selain usulan yang akan Bapak Ibu usulkan, kami sangat berharap para pemangku kebijakan di tingkat Kecamatan Cibinong, di masing-masing kelurahan di Kecamatan Cibinong, mohon anggaran, mohon program yang sudah ada anggarannya di APBD 2023 harus segera direalisasikan terlebih dahulu.
Jangan sampai menjelang akhir tahun menjadi sisa lebih penggunaan anggaran karena anggaran tidak terserap. Masing-masing kelurahan nanti sebelum pulang koyok Pak Camatnya kawan-kawan. Pak Camat katanya ada meuler untuk masing-masing kelurahan. Sekarang Pak diserah. Itu yang anggarkan, yang mengusulkan, mau izin bukan saya Pak. Tapi yang teriak pertama kali ada Pak Arif Abdi dari Pak, sama Pak Arif saja dari Demokrat. Beliau yang sering menyampaikan kelurahan. Oh itu Pak anggaran, karena saya sebagai ketua badan anggaran, kami mengisi anggarannya. Lalu ada di Kelurahan Pakansari ada aula bekas kantor kelurahan untuk segera dibangun di APBD perumahan. Yang meneriakkan siapa? Pak Agus Salim dari Gerindra. Kalau jasa-jasanya Pak Kuku, nggak usah saya sebut ya Pak ya, kan Bapak nggak nyalakan. Jadi kami sangat berharap bahwa Bapak Ibu-Ibu sekalian, kami butuh komitmen bersama. Kalau kami sudah anggarkan, mohon dibantu segera direalisasikan. Anggarannya sudah bisa digunakan per tanggal 1 Januari 2023. Ini programnya ada, duitnya ada, tinggal selesaikan administrasi. Jangan sampai administrasi pemerintah yang bertele-tele, berlarut-larut akhirnya menghambat beberapa program yang ada. Jadi dari kemarin saya tidak tahu siapa yang mengarahkan pemberitaannya. Jadi dari reses kita yang masa sidang ketiga tahun 2023, LPM Pabuaran pun menanyakan terkait ketersediaan sekolah SMP. Padahal sekolah SMP sudah kita anggarkan dalam APBD tahun anggaran 2023. Nah ini juga kami mohon kepada rekan-rekan media dalam kita memberitakan, kita ingin membangun Kabupaten Bogor bersama-sama. Jangan sampai akhirnya beberapa program yang sudah dianggarkan, para pemangku kebijakannya akhirnya takut merealisasikan programnya. Contoh di 2023 kita menganggarkan pengadaan lahan untuk SMP di Cibinong di Pabuaran dan satunya SMP di Citerep. Ini sudah sampai bulan September, akhirnya dinas terkait mau merealisasikan programnya takut karena ada berita yang menyampaikan ditolak di sana, ditolak di sini. Padahal masyarakat sendiri yang meminta kapan kita direalisasikan terbangunnya SMP. Serapan APBD sendiri gimana secara umum? Kalau secara umum tentunya nanti kita akan menggelar rapat kembali dengan dinas terkait pada saat kita pembahasan PPPS perubahan tahun anggaran 2023 dan kita akan membahas APBD perubahan tahun anggaran 2023. Di situ akan terlihat sejauh mana beberapa serapan masing-masing SKPD dan beberapa program-program yang prioritas tentunya harus dapat terrealisasi terselesaikan di tahun anggaran 2023. Siap. Terkait program yang sudah diselesaikan dan belum Pak di Dapil 1 ini? Banyak program-program yang sudah kita realisasikan hingga tahun 2023 dan memang ada beberapa program, salah satunya tadi yang paling krusial dari sisi pendidikan. Sisi pendidikan itu kita mendorong dari tahun 2019 akhir. Kita pun melihat kemampuan keuangan di postur APBD-nya. Pada saat postur APBD 2023 memungkinkan untuk kita menyediakan fasilitas pendidikan yaitu SMP di Cibinong dan SMP di Citerep, anggarannya sudah, tapi karena tadi terlalu banyak yang menggiring opini, punya kepentingan lain. Kepentingan kita harus satu, kepentingan sayang terhadap Kabupaten Bogor, ingin membangun Kabupaten Bogor bersama. Ketakutannya apa sih Pak? Kan itu cuma Karena kemarin kita lihat di beberapa berita informasinya ditolak, belum sesuai. Setelah kita cek ternyata tidak ada berita-berita seperti itu, informasi seperti itu. Terus nggak dilanjutkan jadinya gara-gara Kita begitu? minta untuk tetap dilanjutkan, tapi akhirnya karena terlalu banyak tadi yang menginformasikan bahwa lokasinya tidak sesuai, lokasinya ditolak, padahal masyarakat sendiri tadi yang meminta. Akhirnya Cibinong pun terbawa. Cibinong yang tidak banyak diberitakan, yang banyak diberitakan Citerep, Cibinong pun akhirnya juga sama-sama tertunda. Karena dinasnya satu, dinas pendidikan. Kapan dikerjakan atau targetnya kapan? Nah kalau itu kapan dikerjakan, kita hanya bisa mendorong dan bisa ditanyakan langsung kepada dinas pendidikan sejauh mana tahapannya sudah berjalan. Dewan nggak mendorong itu Pak? Kita sudah mendorong dari tahun 2019, bahkan kita anggarkan dari tanggal 1 Januari 2023 karena fungsi kami hanya fungsi budgetingnya. Pada saat anggarannya sudah ada, programnya sudah ada, eksekusinya ada di dinas terkait. Artinya tahun ini harus direalisasikan dua sekolah itu. Kalau lahannya tahun ini tidak tersedia, tidak terrealisasi, maka 2024 tidak bisa dibangun. Berarti 2024 kita mundur lagi, nyiapin lahan lagi. Iya kalau kemampuan APBD-nya mencukupi. Dan juga ada beberapa program-program tadi seperti anggaran normalisasi kali baru. Anggarannya sudah ada, tapi pelaksanaannya belum.
Nah, justru dari reses hari ini kita menerima aspirasi dari masyarakat, kita dorong bersama-sama. Siap. Ada lagi? Soal kekeringan, Ya, kekeringan. kepanjangan. Nah, Dukungan anggaran dari DPRD seperti apa? kami terkait masalah kekeringan, kita tiap tahun pun ada beberapa program untuk penyediaan air bersih, baik sumur bor maupun lain sebagainya. Tadi dari rekan-rekan yang lain, dari Pak Kuku, dari Pak Arif Abdi, Pak Agus Salim, dari Pak Ade Sanjaya, kita pun memverifikasi beberapa kelurahan yang ada di Kecamatan Cibinong yang masih rawan terdampak permasalahan kekeringan supaya dapat diselesaikan di APBD perubahan. Karena kita melihatnya bukan hanya hari ini. Kalau nanti terjadi kembali di tahun 2024, maka persiapan kita sudah dipersiapkan dari awal. Anggarannya tuh berapa sih Pak kalau untuk keringan? Kalau anggarannya saya kurang memahami ya tiap lokasi berapa, karena ada yang membutuhkan untuk sumur bor, sumur antesis, ada yang hanya membutuhkan sumur penampungan. Nah, tentunya kita nanti tiap wilayah pasti berbeda-beda. Terakhir kedua, mungkin kalau tidak terserap artinya simpan nanti ya. Kalau tidak terserap pasti silupa. Dan kita yang terpenting hari ini akhir masa jabatan kepala daerah periode Ibu Ade Yasin dan Iwan Setiawan. Itu satu paket. Jadi kita bicaranya adalah rencana program jangka menengah daerah RPJMD, kita dorong bersama-sama agar program yang sudah tercetus dalam visi misinya yaitu Pancakarsa dapat terselesaikan di bulan Desember 2023. Jadi bicara visi misi kepala daerah adalah program kita bersama yang harus didukung semua aspek, semua elemen masyarakat Kabupaten Bogor, tidak melihat siapa, warna apa, dari kelompok mana, intinya ingin membangun Kabupaten Bogor bersama-sama. Selain pendidikan tadi ada apa lagi sih Pak yang jadi Ada pendidikan, yang keduanya kesehatan, ada beberapa puskesmas, salah satunya puskesmas di perumahan apa tadi? Puskesmas Perubahan Pabuaran Indah. Puskesmas sudah beri dari awal, masyarakatnya berkembang cukup cepat, hunianya bertambah lebih banyak, tapi puskesmasnya belum bisa mencukupi melayani masyarakat sekitar. Nah, itu harus kita dorong bersama-sama. Harapannya Pak, terakhir Pak, tentang terkait masalah kekeringan air, harapannya Pak. Nah, jadi kita melihatnya bukan hanya dari aspek kekeringan, tapi dari seluruh aspek yang ada di Kabupaten Bogor, khususnya daerah pemilihan 1, Bogor harus dibangun oleh orang-orang yang sayang dan cinta kepada Kabupaten Bogor. Hari ini cukupkan kita bawa kepentingan individu, cukupkan kita bawa kepentingan kelompok dan golongan, hari ini kepentingan satu, kepentingan Kabupaten Bogor. Apapun itu kita dukung, kita dorong bersama-sama supaya pelayanan kepada masyarakat dapat terfasilitasi, terlayani dengan baik. Terakhir Pak, untuk pemberdayaan pemuda sendiri gimana kan Pak? Pemberdayaan pemuda khususnya Kecamatan Cibinong, tadi kita sudah berdiskusi dengan Ketua Karang Taruna Cibinong dan beberapa kelurahan. Pak Arif Abdi mensupport, Pak Ade Sanjaya mensupport, juga mendorong, Pak Kukuh, Pak Agus Salim yang hadir hari ini mendorong. Ada beberapa program kepemudaan yang akan kita maksimalkan di akhir tahun 2023, salah satunya bersama Karang Taruna Kecamatan Cibinong. Udah, Om? Teh? Doanya?